Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Muhammad Rifni. Salam Sobat Udara, Sobat Darat, Sobat Laut, Sobat Multimoda, dan Sobat Logistik, Logicman. Oke, hari ini kita akan diskusi. Sebelumnya, saya pakai baju batik Cirebon. Ya, untuk itu kita akan bincang-bincang ke Cirebon. Oke, hari ini saya lanjutkan lagi. Kita bincang-bincang lagi mengenai pengiriman atau penerimaan nanti kelas 22 ya, Dangerous Good. Jadi masih hangat nih karena beberapa sahabat saya juga diskusi mengenai gas ya. Gas yang tidak beracun dan tidak terbakar. Yaitu kalau di masyarakat taunya freon ya, oksigen. Nah, sekarang adalah membahas mengenai freon atau yang di dalam refrigerating mesin, artinya isi dari mesin pendingin. Nah, ini karena hangat, kemarin ada sahabat saya ya yang mengatakan bagaimana pengiriman AC ya, AC rumah ya, dimana di dalamnya kan ada freonnya. Ada yang mengatakan bahwa hanya boleh yang baru, bagaimana yang bekas. Sebetulnya bukan itu, bukan masalah baru dan bekas. Masalahnya adalah zat, ya, artikel yang bahayanya adalah gas tadi ya. Dimana gas ini kan lebih kepada tekanannya. Nah, kalau memang sahabat kita di penerimaan barang tadi hanya menyatakan adalah AC bekas, AC yang baru saja, ya berarti dengan asumsi bahwa tekanannya terukur dan dari pabriknya ya. Lalu bagaimana dengan yang bekas tadi diasumsikan tidak diketahui. Nah, tetapi pada prinsipnya kan kalau kita bicara gas tadi, awal juga kita sudah diskusi mengenai gas oksigen pun, yang aman adalah gasnya kita keluarkan, kita kosongkan, ya kan? Nah, jangan sampai nanti pertanyaannya, bedanya apa dengan yang baru dan yang bekas? Ya kan? Kalau sama-sama dua-duanya tidak ada gasnya, gitu kan? Nah, alasannya di pabrik, karena sudah tahu tekanannya dan gasnya sudah dikosongkan, nanti di tempat tujuan akan diisi dengan freon baru. Lalu bagaimana dengan yang bekas? Kan dikosongkan juga. Oke, supaya tidak berdebat panjang ya, dan juga kembali lagi semuanya itu adalah aturan dan ketentuan. Jadi prinsipnya gini aja. Prinsipnya adalah hindari kita berasumsi di mana nantinya yang tidak, atau zat yang tadi tidak disebut dangerous good menjadi dangerous good, atau sebaliknya ya. Nah, jelas ini adalah kalau zat gasnya adalah dangerous good kelas 22. Nah, bagaimana dengan kemasannya sendiri atau dengan alatnya itu sendiri? Kalau kita bicara adalah mengirim AC ya, lalu mengirim kulkas ya, lalu juga adalah kita bicara dispenser umpamanya ya. Lalu juga kita bicara mesin pendingin, lemari pendingin umpamanya. Lalu itu kan semua ada mesinnya di belakangnya ya. Ya, baik kulkas besar, kulkas sedang, kulkas kecil, lalu lemari pendingin yang biasa untuk soft drink yang pendingin ya. Lalu AC. Nah, dalam hal ini kan ada mesinnya. Lalu kalau ada mesinnya inilah, nah kita ambil rujukannya. Nah, rujukannya adalah di buku Ayata Dangerous Good. Jadi kalau kita bicarakan di sini adalah refrigerating mesin, yaitu adalah mesinnya. Jadi kalau memang kita kirim adalah sudah berupa satu alat, satu seperti lemari es tadi, nah itu menurut Ayata adalah tidak masuk dalam regulasi gitu. Dengan catatan
kalau sampai yang dikirim mesinnya. Ya, kembali lagi. Jadi supaya kita tidak berdebat panjang bahwa bagaimana Pak mengirim kulkas, mengirim AC, lalu mengirim juga mesin pendingin untuk soft drink. Ya, yang penting adalah selama itu yang dikirim adalah tadi yang disebut, itu tidak masuk dalam regulasi. Nah, kecuali nanti adalah mesinnya. Nah, jadi saya sekarang bahaslah mesinnya. Mesinnya disebut refrigerating mesin. Nah, menurut aturannya, refrigerating mesin di sini adalah disebut adalah termasuk air condition unit and mesin. Ya, jadi mesinnya. Nah, bila umpamanya mesinnya ini tidak lebih dari 12 kilo beratnya, mesinnya ya, jadi bukan air conditionnya, mesinnya, dan isinya di sini adalah gas, ya, gas ammonia solution. Nah, kalau dia tidak lebih dari 12 liter, ya, inilah yang kita bicarakannya adalah rekan saya waktu itu diskusi, Pak, bagaimana nih air condition? Yang mana air conditionnya dengan apa? Dengan kemasannya atau casingnya? Apakah mesinnya saja? Ya kan? Nah, kembali lagi, kalau menurut buku ini adalah, ya kalau yang teman-teman ikut diklat, ya di Alpha 26. Jadi Alpha 26 dikatakan bahwa refrigerating mesin ketika dia tidak tidak lebih dari 12 kilo berat mesinnya dan tidak lebih dari 12 liter isinya, maka ini not subject to regulation, bahasa IATA, atau tidak masuk regulasi. So gimana jadinya? Ya tidak restricted, ya tidak dibatasi, silakan angkut. Intinya itu kan. Jadi rekan saya ya di penerbangan bahwa mengatakan waktu dia menerima, Pak bagaimana nih? Atau teman saya juga pernah ditolak ketika dia membawa AC yang bekas. Alasannya bekas nggak boleh, tapi yang baru boleh katanya. Sebetulnya bukan itu ya, rekan-rekanku sekalian, sobat-sobatku. Jadi kembali lagi, kita kalau bicara dangerous good ya, sekarang masih saya diskusikan mengenai kelas 22 yaitu gas. Di mana Pak, kan gasnya nggak beracun, gasnya tidak beracun, tidak terbakar. Ya memang bahayanya adalah tekanan. Jadi sepakat kita tekanannya ya. Nah kalau memang sudah dikosongkan, ya apa lagi? Seperti itu ya. Seperti diskusi yang terdahulu, yaitu mengenai oksigen sendiri kan. Kalau memang sudah dilepas, ya selesai. Begitu ya. Nah hanya kan sedikit saya singgung sebelumnya kita diskusi mengenai oksigen yang dibawa ke kabin. Nah hanya itu ajalah yang sepakat semua penerbangan adalah tidak diperkenankan tapi disediakan oleh maskapai itu sendiri. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke buku kita adalah bahwa gas yang 2.2 atau non-flame, non-toxic, ya selama aturannya kalau kita bicara tadi pengiriman air condition adalah lebih kepada mesinnya ya, mesin daripada refrigerating mesin atau mesin air condition itu sendiri. Nah selama freonnya masih ada dengan berat mesinnya 12 kilo mesinnya ya, jadi bukan semua casingnya, selama itu masih di bawah 12 kilo dan juga isinya 12 liter ammonia solutionnya, ini tidak masuk regulasi ya. Walaupun memang akan dicatat sebagai numbernya adalah UN 2972. Nah inilah yang pembahasan kekinian waktu rekan kami diskusi ya. Oke, itu masih masalah gas ya. Jadi kelas 22 ini memang unik ya. Memang ada 3, kita review, kita ingat. Kelas 21-nya adalah flammable gas, jadi gas yang mudah terbakar. Lalu kelas 22-nya adalah non-flame, non-toxic, seperti ini yang kita sampaikan tadi, di mana untuk pendingin ya,
Lalu yang dua divisi tiganya adalah gas yang beracun. Nah, inilah kita bicara gas. Lalu saya singgung sedikit. Kemarin juga diskusi masalah gas lagi nih. Yaitu di mana gas itu ada di ban sepeda motor atau ban mobil ya. Oke, saya sambung aja. Yaitu bagaimana mengirim sepeda motor. Nah, sepeda motor selama kompartemen pesawat itu masuk dengan utuh sepeda motornya tanpa dilepas semuanya, dipreteli istilahnya, ya silakan. Ya, rujukannya adalah ya satu, tangki bahan bakarnya dipastikan itu sudah dalam arti kosong itu adalah sampai ke yang sisa sedikit mengenai untuk di dalam karburator ya. Jadi masih bisa dinyalakan waktu ketibaan. Yang kedua adalah di dalam gas bannya itu kita kurangi saja ya. Jadi tanpa pakai alat ukur pun kita sudah bisa lah mengira-ngira bahwa dikurangi gasnya. Nah, yang ketiga adalah kalau ada baterainya yang akinya ya dilepas saja. Itu kalau memang mengirim sepeda motor ya. Walaupun di situ ada gasnya ya. Jadi tetap itu sepeda motor dangerous good yang kelas 9 miscellaneous. Nah, hanya tadi bagaimana cara menghandle sepeda motornya adalah gasnya tadi dikurangi. Nah, olinya nggak usah karena sudah ditutup semuanya ya, dan standar pabrik. Oke, saya rasa itu mengenai gas. Kita akan lanjutkan lain waktu mengenai pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan bisa pencerahan buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.